bahwa prosesor itu hal yang umum, tetapi kalau tidak bisa settingnya, suaranya bisa jadi berantakan. Saya yakin kalau kalian mengikuti video ini dengan cermat, dengan jeli, tidak akan masang prosesor sembarangan. Nikmati kopi Imaging, tem, Semangat urip, tem. Oh. Hai Sobat Imaging, kalian sedang menonton channel YouTube Cas Audio yang membahas otomotif dan audio mobil. Nah, di video kali ini kita mau bahas tentang prosesor. Karena merupakan perangkat audio yang sangat dibutuhkan pada saat kita mau membuat sistem audio mobil menjadi lebih baik. Nah, masalahnya di zaman sekarang ini banyak banget pilihan jenis prosesor dari mereknya, dari yang branded sampai yang biasa saja. Dan channelnya dari yang cuman 6 channel sampai yang 24 channel. Nah, kita mau bahas segmen prosesor kategori paling rendahnya. Jadi kalau ngomong prosesor paling rendah, itu produk only di online aja berkisar 2 juta lebih. Nah, seperti yang ada di depan saya ini. Ini salah satu produk Phenom VPR 2.4 dan ini prosesor dari Alpine PXE 640E EL. Nah, ini kategori satu lebih branded, yaitu brand yang diproduk secara global di setiap negara sudah dijual. Kalau ini adalah Phenom yang sama-sama memiliki sejarah yang sudah sangat panjang di Indonesia. Tetapi bukan saya bilang ini jelek, tetapi maksud saya ini lebih ke brand internasional, ini lebih ke brand Indonesia. Tetapi penjualannya juga gokil dan barangnya tergolong sangat baik. Bahkan di tempat kita, kedua merek ini menjadi produk yang sering juga dijual, selain ada beberapa merek yang lainnya. Nah, dengan dua merek ini, karena memiliki brand yang berbeda, tentunya memiliki harga yang berbeda. Kalau yang Alpine ini dijual produk only di atas 3 juta. Tapi kalau dengan kabel dan tuning di tempat kita biasanya 6,5 jutaan. Nah, kalau yang ini online-nya 2,6 jutaan, kalau di tempat kita dengan kabel dan tuning bisa 4,3. Sebelum kita ngebahas di antara dua ini mana sih yang akan dijadikan sampel, saya mau ceritakan bahwa hari ini tim Imaging sedang mengerjakan pemasangan audio secara simple banget, yaitu hanya menambahkan DSP tanpa menambah subwoofer, tanpa menambah peredam atau speakernya. Jadi benar-benar satu buah produk DSP. Mobilnya juga bukan mobil kelas biasa, yaitu Civic Turbo. Nah, mobil ini sedang dikerjakan oleh tim kita. Yang perlu dicatat atau yang kalian wajib tahu, tujuan memasang prosesor dulu. Jadi kalau kita yang sudah sering mengerjakan audio, prosesor itu sangat penting agar sistem di mobil bisa merasakan kesan panggung. Kalau ngomong tingginya sampai ke layer atau sampai ke lebar panggung. Nah, ini segmen upgrade ringan. Satu buah prosesor kita berharap panggungnya naik di atas dashboard, lebarnya juga terasa sesuai dengan lebar speaker, dan juga kita bisa merasakan position. Jadi masing-masing suara, baik itu sumber suara gitarnya, suara penyanyinya, atau suara kick drum, itu letaknya harus bisa dirasakan. Misalkan penyanyi harus di tengah panggung, artinya di atas dashboard paling tengah. Lalu kick drum nanti harus terasa lebih di belakang. Mungkin piano sedikit di sebelah kanan atau gitar. Nah, itu yang harus dicari. Nah, yang menjadi catatan berikutnya, pastikan kalian kalau ingin membangun mobil, apalagi sampai urusan prosesor, datanglah ke instalator yang memang sudah terbiasa. Jadi bisa dimanapun, bukan hanya di tim Imaging, tetapi kali ini saya sekedar mengingatkan, sekedar berbagi, bahwa prosesor itu hal yang umum, tetapi kalau tidak bisa settingnya, suaranya bisa jadi berantakan. Nah, nanti bukti daripada
pengerjaan yang kita lakukan akan kita berikan sampel suaranya. Nah, ini langsung aja yang sedang dipasang, kebetulan ini adalah Venom 6 channel untuk mobil yang tadi saya ceritakan. Nah, sebelum mendengarkan hasil suaranya juga, kita lihat ke beberapa bagian yang sedang dikerjakan. Nah, itu tadi beberapa bagian yang sedang diproses. Saya akan sampaikan bahwa channel 1 dan 2 untuk tweeter bagian depan. Lalu channel 3 dan 4 untuk midbass bagian depan. Nah, 5 dan 6 ini bentuknya adalah line out. Biasa dipakai buat subwoofer, jadi otomatis belum bisa digunakan. Nah, bagaimana cara membuat sistem prosesor ini karena tidak ada subwoofer? Tentunya nanti di teknik tuning, yaitu yang akan kita lakukan adalah tweeter kita bikin high pass. Patokannya boleh dari 2500 atau bahkan 2000. Tergantung nanti pada saat kita pakai RTA, kemampuan tweeter sebaiknya di titik berapa kilohertz. Nah, begitu juga midbass. Kita akan lihat karena tidak ada subwoofer, otomatis kita akan dominan ke low pass. Seandainya kita high pass, itu kita high passnya biasanya nggak sampai 60. Jadi bisa 24, 26 Hz, pokoknya anggap bawahnya akan digunakan sebagai midbass paling rendahnya agar mirip atau mendekati untuk subwoofernya. Nah, seperti tadi berarti sangat teknis, yaitu ada crossover, ada time element, ada equalizer. Nah, nanti di dalam mobil ini cuttingannya seperti apa, saya akan ceritakan waktu sekalian mau tes denger. Jadi kita akan berbagi teknis suara letaknya seperti apa dan hasil upgradean tanpa subwoofer, tanpa ganti speaker seperti apa. Saya yakin kalau kalian mengikuti video ini dengan cermat, dengan jeli, tidak akan masang prosesor sembarangan. Artinya masang prosesor hanya sekedar dipasang, itu percuma. Oke, tanpa lama-lama kita ajak ke mobil, kita tes denger dulu nih. Oke, jadi ini hanya sebagai video sampel salah satu audio yang tergolong sederhana, tetapi pengerjaannya mengandalkan sistem tuning. Karena di mobil ini tidak ada penggantian speaker, tidak ada pemasangan peredam, murni hanya menambahkan prosesor. Dan kebetulan prosesornya ini adalah Venom yang 6 channel. Untuk mobil ini mobil yang tergolong sudah berkelas ya, mobil Civic Turbo. Nah, ini prosesor yang tadi kita sampaikan di dalam nih, saya mau kasih lihat tuh. Beberapa poin ya, ini sering saya bahas. Tapi kalau nggak dijelaskan secara detail lagi, orang kurang paham. Contoh, tweeter itu di-cutting sesuai kemampuan. Jadi kalau kita lihat ke sini nih, ini adalah cuttingan tweeter. Grafiknya seperti ini. Kita cutting di mana? Di sini. Di 2500, slope-nya min 12 dB. Tetapi kita EQ menjadi begini. Nah, untuk kiri. Sekarang untuk kanan tuh. Nah, ini EQ-nya berbeda. Nah, lalu ketemu lagi midbass dibikin bandpass. Nah, ini. Kita bikin bandpass, low pass-nya cuttingannya di sini. 18 dB minus 2500, high pass-nya saya bikin 6 dB, cuman dipotong sedikit aja di bagian ujung. Nah, bisa juga kalau memang 12 dB ya nggak apa-apa, karena ini kan tidak ada subwoofer. Tapi tadi saya biarkan agar grafiknya sedikit nguber ke bawah. Nah, ini channel 4 sebelah kanan, jadi semua berbeda. Ini 56 belum dipakai. Itu penjelasan teknisnya. Jadi dalam membangun sistem audio bukan sekedar masang audio branded, tapi nggak disetting dengan baik. Nah, waktu kita melakukan setting, dilihat gunanya alat di depan saya ini adalah
iPad ya, dengan software RTA, Real Time Analyzer, yang naik ini nih. Nah, ini grafik yang ditangkap oleh mikrofon. Nah, ini saya melihat grafik mana yang kurang, mana yang anjlok, atau mana yang lebih, kita koreksi di dalam tadi softwarenya Venom. Nah, ini yang kita lakukan. Jadi kita harus tahu kemampuan Twitter bekerja pada range berapa, high-passnya, mid-bass pada band-pass berapa, dikunci. Dan begitu juga equalizernya diperbaiki. Dan begitu juga korelasinya dengan time alignment. Nah, ini pentingnya sebuah setting. Langsung aja ya, saya kasih sampel suaranya seperti apa. Nah, karena sering kita bahas soal letak panggung, jadi kita mau kasih tahu kita pengujian letak panggungnya dulu dengan track 5. Far, center, mid, center, far, mid. Nah, dari berbagai cuttingan crossover, equalizer, dan TA, tujuannya satu, untuk mencari suasana panggungnya hidup. Seperti contohnya pengetesan position. Tadi ada 5 tempat suara, far, center, mid, center, far, mid. Itu yang saya maksud dalam video ilustrasi berikut ini. Far, center, mid, center, far, mid. Video tadi itu yang kedip-kedip warna hijau itu adalah sumber suara yang saya maksud. Jadi kita bisa mendengarkan letak suara baiknya, idealnya di mana, dan fokusnya harus bisa dirasakan. Apakah terasa suaranya lebar atau fokus? Karena kalau mobilnya besar bisa dibikin seolah-olah suaranya gede biar panggungnya juga penuh. Tapi kalau mobilnya sempit, ya harus fokus lebih kecil lagi. Nah, ini soal position. Sekarang nggak pakai panjang lebar lagi karena biar nggak kepanjangan, langsung ke tonal ya. Kita tes musiknya. Ini lagu pertama yang kita suguhkan tadi, jelas banget, nuansa panggungnya lebar, berbobot, vokalnya sangat ideal. Kita nggak muluk-muluk karena ini tidak dirubah dan letaknya juga rendah. Jika ingin terasa tinggi, biasanya sampai di custom, bisa di sini. Nah, lagu berikutnya. Lagu tadi lebih ke petikan gitarnya, vokalnya, dan juga kick drumnya. Jadi kita bisa merasakan keutuhan semua di atas. Gak usah ngomong muluk-muluk detailnya ya, karena lagi-lagi ini sistem sederhana banget. Kita cobain lagi lagu yang wajib nih, lagunya Imagine Gang. Ya, harus didengerin lagu ini. Karena ini merupakan lagu kebanggaan yang saya tulis sendiri, lalu dijadikan sebuah lagu. Saya tambahin volumenya. Negara, yuk kita ke poin, kita nongkrong, bikin lo santai. Nikmati kopi Imagine. Melek berita, Dem, semangat urip. dem. Ajak pacarmu, ajak sobatmu, Atau gendaanmu, yo. Asik. bikin lo happy, bikin lo santai. Yo salam Imagine. Saya tambah volumenya. Semangat urip, Yo, yo. Asik ya. Ada beberapa instrumen yang lebih ke kayak lagu Melayu, tapi kayak ada lagu-lagu Turki gitu. Nah, efek gitar.
kita ganti ya, yang lebih ngebeat biar lebih asik lagi. Nah, ini yang lebih ngebeat, Car Audio Specialist. Oh, asik. Tambah volume. Nah, ini begitu digedein, minusnya ya, saya kecilin dulu. Minusnya itu tidak ada sub, mid bassnya dipaksa, dan juga belum ada peredam. Nah, ini saya ceritakan, pasti ada minusnya, getarannya ya. Nih. Nah, segini masih enak. Yo, bikin lu santai. Dong. Ye. Asik coy. Oke, cukup ya. Nah, kita baru saja melakukan testing di dalam mobil. Nah, moga-moga video ini ya bermanfaat buat kalian semua, bahwa memasang prosesor mudah tetapi tidak mudah tuningnya. Masangnya hampir semua orang mengerti. Nah, pesan juga buat kalian yang membayangkan, wah, pasang prosesor di tempat saya setengah jam selesai, bahkan ada yang 15 menit. Itu gimana ceritanya coba? Ya dong, karena sesuatu yang baik, yang bagus tidak mungkin bisa instan. Itu perlu dicatat. Nah, pasang prosesor yang sering saya gembur-gemburkan, jangan menggunakan sistem plug and play. Kabel PNP-nya boleh dipakai, tetapi saya selalu bilang, kalau menggunakan pure PNP artinya tweeter kiri dan midbass kiri, tweeter kanan dan midbass kanan itu digabung. Jadi dua speaker ini akhirnya inputnya digabung. Nah, sedangkan di situ kita butuh yang namanya delay. Lagi-lagi delay, cutting frekuensi, slope itu selalu berhubungan. Nah, pesan saya, jadi sangat tidak maksimal apabila tweeter dan midbass menjadi satu. Kecuali midbassnya di atas dashboard, ada boxnya, tweeternya nempel di situ. Nah, saya setuju. Pesannya adalah pastikan tempat pasang audio kalian sudah pada ahlinya. Oke ya, cukup sekian, sampai di sini dulu penjelasan saya tentang prosesor, sekaligus tadi tes dengernya, karena kebetulan ada sampel yang sedang kita kerjakan, yaitu tidak mengganti apapun tapi hanya menambahkan DSP. Semoga bermanfaat. Terima kasih buat kalian semua. Saya ucapkan yang sudah support, sudah like, komen, subscribe buat kita. Semoga diberikan kesehatan, kelancaran, murah rezeki, digampangkan segala urusan dan cita-citanya. Dukung terus dengan cara komen, like, subscribe, tekan tombol lonceng agar dapat notif di video berikutnya. Terima kasih banyak, sampai jumpa di video selanjutnya. Cas Audio, Amazing bosku.